tunggu. Ya, kita tunggu. Guys, di jalan raya itu ada satu momen yang kelihatannya sepele, tapi sering jadi awal dari masalah besar. Nyalip kendaraan. Kelihatannya gampang, tinggal ambil kanan, gas dikit, lewat, selesai. Tapi kenyataannya mendahului kendaraan lain itu bukan sekadar soal gas dan setir. Ada hitung-hitungan, ada etika, dan yang paling penting ada akal sehat. Harus lihat jarak, harus lihat kondisi jalan, harus tahu apakah ada kendaraan dari arah berlawanan. Dan yang sering dilupakan banyak orang, harus paham blind spot kendaraan besar. Masalahnya, di jalan raya kita sering menemukan pengendara yang logikanya kira-kira seperti ini. Kalau ada celah sedikit, berarti itu undangan untuk menyalip. Padahal belum tentu itu celah. Bisa jadi itu tiket menuju body repair. Nah, kali ini kita bakal bahas deretan kejadian pengendara yang terlalu percaya diri saat nyalip, tapi endingnya malah kena batunya sendiri. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya, sekaligus pengingat bahwa di jalan raya, ego kecil bisa berujung kerusakan besar. Kita mulai dari kejadian pertama yang terjadi di Simpang Jomin, Karawang. Lokasi ini memang terkenal sebagai salah satu titik lalu lintas yang cukup padat. Saat itu kondisi jalan sedang macet, kendaraan berjalan pelan, dan semua orang tampaknya sedang berusaha sabar. Tapi seperti biasa, selalu ada satu orang yang merasa kesabarannya terlalu mahal untuk antrian. Sebuah mobil berwarna hitam terlihat keluar dari jalurnya untuk memotong antrian kendaraan. Pengemudi tersebut mencoba menyalip dan masuk kembali ke jalur tepat di depan sebuah truk besar. Masalahnya, posisi mobil tersebut berada di area yang sangat berbahaya, blind spot sopir truk. Bagi yang belum tahu, blind spot itu zona tak terlihat bagi kendaraan besar, bukan karena sopirnya tidak memperhatikan, tapi memang sudut pandangnya terbatas. Dan ketika mobil kecil berada di titik itu, bagi sopir truk mobil tersebut seperti menghilang dari radar. Alhasil, ketika truk tetap melaju, mobil hitam itu langsung terserempet dan tergencet oleh badan truk. Kejadian berikutnya terekam kamera dashcam dan viral di media sosial. Dalam video tersebut, terlihat sebuah mobil yang dengan penuh percaya diri mengambil jalur berlawanan untuk menyalip kendaraan di depannya. Padahal marka jalan jelas garis tidak terputus, yang artinya menyalip di situ sangat tidak dianjurkan. Namun pengemudi tersebut tampaknya merasa dirinya sedang main game balapan. Ia memacu mobilnya melewati jalur berlawanan tanpa memperhitungkan kondisi jalan di depan. Masalahnya, aksi itu dilakukan tepat di atas jembatan yang ruang manuvernya sangat terbatas. Dan seperti plot twist dalam film, dari arah berlawanan tiba-tiba muncul sebuah truk besar. Karena ruang jalan sempit dan tidak ada tempat untuk menghindar, tabrakan pun tak terelakkan. Semua itu hanya karena satu keputusan kecil. Tidak sabar menunggu beberapa detik. Aduh. Insiden berikutnya melibatkan sebuah Honda Brio di tikungan tajam Desa Bayini, Kabupaten Konawe. Tikungan itu sebenarnya sudah cukup menantang, apalagi bagi kendaraan besar seperti truk kontainer yang membutuhkan ruang putar lebih lebar. Namun mobil Brio tersebut terlihat terlalu mengambil jalur tengah saat menikung. Di saat bersamaan, sebuah truk kontainer datang dari arah berlawanan. Karena radius putar truk yang besar, bagian belakang kontainer akhirnya menyambar sisi samping mobil Brio. Dalam dunia kendaraan besar, ini sering disebut ekor kontainer menyapu. Akibatnya, mobil Brio mengalami kerusakan cukup serius di bagian samping. Laki tanong roo, tanong di roo. Kaasih tinggal Bantu. tepulo itu roo tinggal.
Bantu dulu, bantu. Bantu, bantu. Kasihan. Kejadian lain terjadi di Desa Banjaranyar, Kabupaten Kediri, melibatkan bus Harapan Jaya dan sebuah truk. Awalnya bus tersebut berada di belakang truk yang sedang berjalan pelan. Truk tersebut sebenarnya sudah memberikan tanda akan berbelok ke kiri. Lampu sein menyala, gerakan kendaraan sudah memberi sinyal jelas. Namun sopir bus tampaknya merasa terlalu lama berada di belakang truk. Klakson pun dibunyikan berkali-kali, seperti sedang menagih jalan kosong. Tanpa menunggu, bus mencoba menyalip tepat saat truk mulai berbelok. Hasilnya sudah bisa ditebak. Bus menabrak bagian belakang truk hingga spion bus hancur. Pieta. Pieta, alah. Di kawasan gerbang tol Kapuk, Jakarta, sebuah Honda HR-V juga mengalami kejadian serupa. Mobil tersebut mencoba bermanuver di sisi sebuah truk besar. Sekilas terlihat seperti ada ruang untuk lewat. Namun kenyataannya, mobil HR-V tersebut masuk ke area blind spot sopir truk. Ketika truk bergerak, HR-V pun tersangkut di sisi kendaraan besar itu. Bagian samping mobil akhirnya terserempet cukup parah. Ini salah satu hal yang sering diremehkan. Blind spot itu bukan mitos, itu area nyata yang kalau kita masuk ke situ, kita benar-benar hilang dari pandangan sopir lain. Nah itu, waduh, penyok hancur itu. Habis itu pintu. Habis itu loh. Tuh, lihat. Orangnya nggak bisa keluar. Dia Dia juga meleng-leng. gak punya connect gitu. Heeh. Nggak sih itunya. Si mobil mewahnya. Nyelonongnya. 2655 PZG. Kasian Pak ya. Yang sabar Pak. Iya nih ya. Ada juga video yang memperlihatkan aksi seorang sopir bus yang mengemudi dengan gaya ugal-ugalan. Bus tersebut terlihat beberapa kali mencoba menyalip kendaraan lain secara agresif. Puncaknya terjadi ketika sopir mencoba menyalip truk melalui sisi kiri. Padahal sisi kiri kendaraan besar seringkali lebih sempit dan berbahaya. Saat bus memaksakan manuver tersebut, kendaraan kehilangan keseimbangan. Bus pun oleng lalu akhirnya tergelincir keluar jalur. Menurut informasi yang beredar, bus tersebut memang sebelumnya sudah beberapa kali terlihat melaju secara ugal-ugalan. Jadi ini bukan kejadian tiba-tiba, tapi lebih ke akumulasi dari kebiasaan buruk yang akhirnya meledak. Waduh itu bannya keluar ya. Astagfirullahaladzim. Bannya keluar asap begitu ya. Are you ready? Ustaz ready? Ke bawah SDT. Ustaz kiri, oke. Dan yang terakhir, ini bukan kecelakaan fisik, tapi kecelakaan emosi. Seorang wanita terlibat keributan di jalan saat arus lalu lintas sedang macet. Awalnya ia mencoba menyalip kendaraan di depannya, namun tidak mendapat ruang. Bukannya bersabar, wanita tersebut justru terpancing emosi. Ia turun dari kendaraan dan melemparkan benda keras ke arah kaca mobil di depannya. Tidak berhenti di situ, ia bahkan mematahkan wiper mobil tersebut dan melempar kunci kendaraan. Dari yang awalnya cuma masalah kecil di jalan berubah jadi konflik besar yang bikin semua orang sekitar ikut terganggu. Ini bukti kalau kadang yang paling berbahaya di jalan bukan cuma kendaraan, tapi juga emosi yang nggak terkontrol. Lempar-lempar. Maksudnya apa lempar-lempar lu, maksudnya apa lempar-lempar kaca? Maksudnya apa? Lu kenapa lempar-lempar? Kenapa Bapak nggak bisa lewat? Lah, gua emang di belakang, kenapa jadi jalan? Lu ngapa lempar-lempar? Aku takut sih. Iya, bodoh amat. Bodoh amat. Oke, kita tunggu. Kita tunggu. Perusakan kena pasal. Gak apa-apa. Wah,
Kacau. Kita tunggu, kita tunggu. Jadi kesimpulannya guys, menyalip itu bukan soal siapa yang paling berani menekan pedal gas. Menyalip itu soal perhitungan, kesabaran, dan membaca situasi. Karena di jalan raya, satu keputusan kecil bisa punya dampak besar. 1 detik sabar bisa menghindari 1 kejadian panjang. Ingat aja satu hal sederhana. Lebih baik telat beberapa detik, daripada harus berhenti lama karena kesalahan sendiri.